kita itu mau bicara tentang Ferry Irwandi yang kemarin bikin geger perbincangan filsafat di Indonesia. Gue bahkan bilang filsafat itu harusnya dihapus. Filsafat itu penting nggak sih? Antara mau dihapuskan atau diaktualkan ke dunia hari ini. Tapi sudah cukuplah kita berikan aplaus kepada Mas Ferry, karena hari-hari ini sudah menjadi bahan diskusi yang cukup ramai bagi mereka yang sudah punya kompetensi, pakar-pakar filsafat dan dunia sains mulai tergugah untuk berbicara tentang filsafat dan sains. Nah, coba kita cerita tentang Ferry dari sudut lain, atau drama dari Ferry dari sudut pandang lain. Yang unik itu kalau kita soroti justru peristiwa Ferry Irwandi sebagai anak Sumatera Barat. Itu yang tidak kita sorotin itu. Entah kebetulan atau tidak gitu. Kok seperti cerita Malin Kundang yang ingin melupakan ibunya. Kalau di Malin Kundang udah legenda Malin Kundang udah terang-terangan jelas Ferry. Jelas Malin Kundang itu dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Tapi perlu nggak mereka dekat dengan ilmu? Harusnya perlu sih, perlu karena semua filsafat itu kan so-called ibunya ilmu-ilmu ya. Iya. Nah tapi karena dia sudah terlanjur memandang dirinya begitu agung, mulia, dia lepas dari anak-anaknya gitu. Nah, itu Persis problem. Ferry yang kita bicarakan tadi, persis. Harusnya kan dia ikut mendampingi anak-anaknya kan, fisikal perkembangannya sampai mana, melihat masalah yang nggak dipecahkan oleh fisikal, lihat cek apakah bisa ini dipecahkan dengan pendekatan di matematika atau biologi atau apa, bisa nggak dikombin gitu. Yang bisa memberikan jembatan tuh kan si filsafat sebetulnya, karena dia nggak punya yurisdiksi. Fisika punya yurisdiksi, biologi punya, filsafat kan ibu kan, dia punya yurisdiksinya semua anak-anaknya. Ya pada akhirnya kan kalau detik ini ngelihat filsafat ya seperti Ibu Mande Rubayah itu, menyaksikan anaknya yang pergi jauh, dia nanti kembali kapan nggak ngerti, dia menjadi seperti nyonya tua yang kesepian, sesekali ngelihat bintang dan bulan di tepi pantai. Nah itu gambaran filsafat hari ini minimal dalam oleh para pemikir di sains. Ya sebenarnya Ferry sendiri menanyakan ke orang-orang yang punya kompetensi atau punya kapabilitas di situ bicara filsafat. Nah untuk hari ini butuh enggak gitu loh. Filsafat itu masih dibutuhkan enggak gitu. Batu di dalam masyarakat dunia atau khususnya Nusantara itu sering dijadikan monumen, atau monumen itu adalah simbol untuk mengingatkan publik tentang sebuah perjalanan sejarah. Nah ini Ferry bisa menjadi batu dalam tanda petik, yang artinya sebuah monumen kebangkitan kembalinya filsafat atau matinya filsafat. Ya sama-sama ini sama-sama tidak punya harapan atau sama-sama punya harapan. Ferry mungkin sangat tertanam bahwa dia tidak akan pernah mau untuk mendurhakai ibunya. Itu naturnya manusia Nusantara, saya rasa seperti itu. Apakah nanti filsafat atau Ibu Mande Rubayah ini akan dibawa oleh Ferry, karena Ferry sekarang menakodai sebuah kapal besar, kemudian menaruh ibunya itu seolah-olah di dalam kapal mewahnya, diberikan ruang VIP untuk selalu mengayomi dalam perjalanan selanjutnya atau perjalanan menemukan peradaban berikutnya yang kita tunggu. Tapi kalau kita mengingat pesan moral dari legenda Malin Kundang itu kan udah di situ udah harga mati.
kalau meninggalkan ibunya ya bakal kualat atau durhaka gitu. Itu harga mati kalau dalam cerita Malin Kundang ini. Nah unik itu ketika kenapa itu hari ini diperankan Ferry yang orang Sumatera Barat. Jadi antara legenda dengan kenyataan hari ini tuh kayak punya pola yang sama. Jadi Ferry kan seperti memutar kembali cerita yang mungkin ratusan tahun yang lalu sudah ada di dalam rakyat Sumatera Barat. Yang kita sebut bahwa ada kecerdasan Ferry yang tiba-tiba muncul. Nah itu yang kita tarik kepada legenda Malin Kundang itu karena kehebatan itu. Jadi seperti sejarah berulang gitu. Itu legenda itu jelas kemungkinan kecil itu terjadi, tapi setidaknya sudah berapa ratus tahun yang lalu ada dalam pikiran kolektif masyarakat Sumatera Barat. Bahkan itu penularannya atau penyebarannya mungkin udah merata ke seluruh Nusantara tentang Malin Kundang tadi. Tentang Homo Ludens itu naluri alamiah manusia bermain itu sekarang tektokan kita ini numpang gelombang yang lagi seru. Syukur-syukur ada yang terinspirasi dari kita ngobrol. Kalau tidak no problem gitu. Jadi kita deklarasikan saja. Jadi Mandi Rubiah itu seperti ibu filsafat Indonesia. Kemudian Malin Kundang kita kabarkan sebagai bapak ilmu pengetahuan Indonesia. Kan asik itu. Jadi pada faktanya mungkin sudah banyak mengalami polarisasi antara keduanya. Antara filsafat dan ilmu pengetahuan itu tampak seperti itu. Tapi ternyata kalau kita kupas kembali itu kan kayak sama-sama punya kerinduan. Pengen bertemu kembali. Mungkin yang disebut kemajuan itu pada akhirnya juga tidak pernah tahu kapan batasnya. Terus kemudian yang disebut filsafat itu juga berhadapan langsung dengan bukti-bukti empirik, tapi dia juga terus-terusan mencari yang tidak pernah henti-hentinya juga. Jadi batu Malin Kundang itu betul-betul harga mati, itu akan selamanya ada dan abadi. Masalahnya yang bicara filsafat sudah tidak relevan dengan sains itu ya enggak Ferry sendiri. Ada beberapa pakar filsafat yang mengatakan seperti itu. Filsafat di universitas sekarang itu sebuah fakultas atau lembaga pemanis universitas gitu. Ada yang pendapatnya seperti itu. Jadi kalau dipelajari udah nggak relevan, udah sangat kuno. Tapi walaupun gimana ya tetap ada penghubungnya yang pengen reson. Dulu sebenarnya filsafat itu memang tidak punya tujuan untuk mencari kegunaan gitu secara praktis. Nggak ada pamrih untuk mencari kegunaan. Dia cuma berpikir terus ya ada metodologinya gitu, kritis terus analitis gitu, tapi dia enggak bicara tentang kegunaannya apa, lebih didorong oleh naluri manusia. Tapi kalau sains jelas pentingannya yang diupayakan oleh sains itu jelas. Tapi toh pada akhirnya juga yang berhubungan dengan sains, hal-hal yang tuntutan mesti rasional itu ya dalam kehidupan yang nyata ya tidak bisa sepenuhnya. Bahkan kalau kehidupan ini didasari oleh pemikiran rasional full gitu, malah manusia tidak mampu bertahan itu. Yang aneh sekarang kok kenapa logika mistika mesti diusir. Ada yang katakan mari kita tinggalkan logika mistika dan
menuju ilmu pengetahuan. Ya sebenarnya nggak perlu ada jargon gitu. Oh ini logika mistika, oh ini ilmu pengetahuan, ya udah gitu. Yang mau pakai logika mistika ya monggo, yang mau ilmu pengetahuan yang monggo. Nggak usah dipisahkan, itu kenyataan yang terus ada. Kayak logika mistik melahirkan filsafat, filsafat melahirkan ilmu, kan pada akhirnya seperti itu. Dan itu akan terus berputar-putar terus. Nggak bisa saling potong, ini dipisah-pisahkan. Misalnya di dunia industri farmasi aja ada farmakologi atau obat. Kalau di Nusantara ada, atau khususnya Jawa ya, ada istilah tombo. Tombo dengan obat nggak bisa disamakan. Itu atau ilmu farmasi itu dia terukur dosisnya dan sebagainya, dia menjadi disebut obat karena terukur atau punya dosis. Tujuannya untuk apa? Untuk mengatasi sakit atau untuk menuju kesembuhan. Tapi orang Jawa itu punya tombo yang tujuannya untuk kesembuhan juga. Nah, tombo itu nggak harus produk farmasi. Orang sakit tipes ketemu mantan gitu itu bisa sembuh. Nah, itu konsep tombo seperti itu. Kalau dicari bukti empiriknya nggak ada, tapi sembuhnya sama. Kalau sudah gitu kita mau ngapain? Ya udah biarkan aja itu berjalan apa saja. Tapi yang jelas tujuan dari misalnya pendidikan itu memberikan sebuah pemahaman bahwa oh ini logika mistika, oh ini ilmu pengetahuan, oh ini filsafat. Yang terpenting itu. Ya sebenarnya sikap mistik, rasional, filosofis itu sebenarnya udah inherent dalam diri setiap manusia gitu. Kalau misalnya memilih pacar kamu pasti nggak rasional. Kalau berpikir rasional nggak jadi pacaran, apalagi sampai kawin. Kan banyak kerugian dari kita memilih orang. Atau mungkin bangsa Jepang atau negara-negara maju hari ini kan pertumbuhan penduduk itu kan menurun ya Mas, minus gitu kayak Jepang gitu. Itu ada relasinya dengan kemajuan saintisnya atau enggak gitu. Dipengaruhi oleh cara berpikirnya orang-orang Jepang yang semakin rasional atau tidak. Ini ya perlu kita teliti.